Halo teman-teman, apa kabar? Oke, baik teman-teman, semoga kamu semua baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, kalau yang sudah nonton video kemarin tentang kisah dari si Angela Sayer, nah kali ini si Angela Sayer sini saya ingin menceritakan kisah lain dari dia lagi nih teman-teman. Nah, kisahnya si Angela Sayer yang ingin saya ceritakan ini judulnya Kata Terakhir. Nah, teman-teman, si editor pada buku ini dia menulis keterangan bahwa si Angela Sayers ini yang kisahnya saya baca pada beberapa hari yang lalu itu ternyata sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2021, beberapa tahun yang lalu saat buku ini diselesaikan. Jadi si Angela nih sudah berhasil menulis kisah tentang yang dia kasih judul Pencerahanku, yang muncul di awal buku ini yang saya ceritakan beberapa hari yang lalu. Dan si Angela sangat senang bahwa kisahnya akhirnya akan diterbitkan. Nah, si Angela ini teman-teman, untuk teman-teman ketahui, setelah dia menulis buku itu, dia hidup setengah tahun lebih lama daripada ramalan para dokter dan aktif terlibat sampai akhir, teman-teman, luar biasa sekali. Nah, dia meninggalkan sepucuk surat terakhir yang ditemukan orang tuanya setelah dia meninggal. Itu adalah hadiah yang luar biasa bagi keluarga, teman, dan juga semua orang yang suka dengan tulisan-tulisan dari si Angela. Nah, si editor ini, sang editor buku ini, dia bilang bahwa mereka sangat beruntung sekali, timnya sangat beruntung sekali untuk memiliki si Angie. Mereka panggil dia Angie. Di dalam dia punya tim penulis dan mereka merasa terhormat bisa menerbitkan surat terakhirnya si Angie. Nah, surat terakhirnya si Angie ini yang akan saya baca untuk kita sekalian. Oke teman-teman, jadi sebelum saya baca, teman-teman harus tahu bahwa si Angie ini dia nih adalah wujud dari kebahagiaan sampai akhir, teman-teman. Dia selalu memandang dari sisi yang terang, selalu bersyukur, dan hidupnya setiap hari selalu dipenuhi dengan pikiran yang positif. Dan bunyinya seperti demikian, teman-teman. Teman-teman dan keluarga tersayang, aku tidak bisa memberitahu kalian berapa kali aku telah menulis surat ini di dalam kepalaku dan melintas di hatiku. Aku ingin sekaligus merasa harus membagikan beberapa kebijaksanaan besar kepada kalian dan menceritakan semua hal hebat dan menakjubkan kepada kalian. Aku juga ingin menghibur kalian dan memberitahu kalian bahwa segalanya akan baik-baik saja dan baru akan kalian belum tiba di sana. Meski aku ingin menghapus setiap tetes air mata kalian, kembali dan sekali lagi memeluk kalian, aku tidak bisa. Dan maafkan aku. Aku minta maaf karena meninggalkan kalian. Aku tidak akan marah pada air mata kalian. Tidak sekarang ini. Bagaimanapun, aku juga akan menangis dan mengeluarkan air mata untuk kalian jika situasinya dibalik. Jika aku sangat mengerti bagaimana waktu dan kehidupan menyiasati kita di saat-saat duka terdalam kita. Jadi aku menginginkan kalian untuk menangis, merasa sedih, menjerit, dan berteriak jika kalian perlu melakukannya. Tetapi aku tidak menginginkan kalian nangis selamanya. Ketika sudah siap, aku ingin kalian berbalik dan merangkul hidup dengan segala yang kalian miliki. Aku ingin kalian ingat jika perlu demi aku bahwa hidup berjalan terus dan kalian adalah bagian yang berharga darinya. Aku terhibur pada kenyataan bahwa meskipun aku sudah pergi, kalian masing-masing tidak pergi, dan bahwa aku akan terus hidup di dalam kenangan dan hati kalian, karena aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kalian. Aku ada di sana ketika kalian menghirup tetesan manis udara musim semi. Aku adalah percikan hujan di jendela kalian, manakala kalian mengingatku dan diingatkan akan cara hidupku. Aku ada di sana bersama kalian. Genggamlah aku dan kenanganku erat-erat di hati kalian. Tapi jangan pernah lupa untuk hidup, tertawa, dan maju terus.
Berdukalah untukku dengan lembut dan mendalam, tetapi kemudian keringkan mata, tarik nafas dalam dan hiduplah. Hiduplah, hargailah, dan cintailah. Di dalam mata benakku, aku membayangkan diriku berada di surga ketika surat ini dibaca. Mungkin itu hanya di khayalanku, tetapi aku sedang menggantungkan kaki-kakiku. Ya, kaki-kakiku di tepian perak awan melihat kalian di bawah. Aku minta maaf untuk air mata kalian. Maaf karena aku meninggalkan kalian. Tetapi saat aku duduk di sana berselubung warna putih, aku ingat bahwa setiap awan memiliki tepian perak. Begitu pula awanku. Gambaran tentang diriku ini sangatlah jelas. Aku yang sehat. Tepian perak itu, versi diriku yang duduk di atas awan itu bukan hanya memiliki 2 kaki, tetapi kurus, pirang, dan berpipi merah, gambar kesehatan. Aku sehat di dalam tubuh baruku ini, tidak lagi terantai pada tubuh yang telah luar biasa dilecehkan. Ironisnya adalah Angie yang berada di atas awan itu adalah jawaban dari setiap doa yang telah didaraskan dalam namaku selama 5 tahun terakhir. Kita telah terus berdoa meminta kesembuhan dan aku telah sembuh. Tuhan telah memberiku kesehatan dalam caranya sendiri, di waktunya sendiri, menggunakan metodenya sendiri. Mungkin dia tidak menjawab doa kita dengan cara seperti yang kita harapkan atau inginkan. Tetapi aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa sekarang, saat kalian membaca surat ini, aku dalam keadaan sehat. Aku baik-baik saja. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana aku bisa begitu optimis di sepanjang waktu. Orang-orang sering menanyakannya. Aku tidak optimis di sepanjang waktu. Aku mengalami hari-hari gelapku. Tetapi seperti yang kalian lihat, aku juga sangat beruntung dalam hal-hal lain di dalam hidup. Aku memiliki keluarga yang hebat, teman-teman yang menakjubkan, dan iman kepada Tuhan yang lebih besar daripada kanker di dalam diriku. Optimisme dan sudut pandang nyaris merupakan 2 hal yang sama. Terkadang hidup hanya memerlukan sudut pandang baru, dan untuk menjadi optimis kita harus mengajar diri kita melihat kebaikan di dalam setiap situasi. Aku memilih membayangkan diriku sangat sehat di saat ini. Tetapi jika dipikir-pikir, aku bisa saja mengeluarkan sejumlah besar keluhan. Apa yang menyakitkan, ketakutanku tentang apa yang tumbuh dan di mana tempatnya, dan jutaan keluhan lain yang terkadang merayap memasuki pikiranku. Aku rasa percaya pada yang terbaik adalah satu-satunya cara untuk menanggung perjalanan ini. Percaya kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menanggung kepergianku. Satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan dari hidup saat kini adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan bahwa saat-saat menjelang ajal akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang telah selalu kurindukan. Aku terhibur mengetahui bahwa pada akhirnya aku tidak lagi terikat di dalam tubuhku. Aku berharap dengan sepenuh hati bahwa ini juga akan menghibur kalian. Hati dan jiwaku sekarang bebas, dan itulah keajaiban yang telah kita nanti-nantikan selama ini. Cintaku selalu, Angie. Jadi teman-teman, itu yang si Angie sampaikan dalam suratnya. Oke, baik teman-teman, itu kisah dari si Angie. Wow, nama bagus kan, si Angie. Dan juga surat terakhirnya yang sudah saya baca. Kisahnya si Angie sampai di situ. Dan kalau teman-teman mau tahu tentang tulisannya lebih banyak, silakan cari sendiri. Teman-teman bisa baca kalau teman-teman menemukan tentang tulisannya si Angie ini, teman-teman. Oke, selamat malam dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.